إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nanti ya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Fiqhul Muyassar. Kita masuk pada bab wudu yang berkaitan tentang masalah pembatal wudu itu sendiri. Kata beliau, wan nawaqid hiyal asya allati tubtilul wudu wa tufsiduhu. Kata beliau, an nawaqid itu artinya adalah segala sesuatu yang membatalkan dan merusak wudu seseorang. Wahya sittatun. Kata beliau ada 6. Jadi beliau menyebutkan di sini pembatal wudu itu ada 6 kata beliau. Yang pertama, al-kharij minas sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalur. Ai min makhrajil baul wal gha'it. Wal kharij imma ayakuna baulan aw gha'itan aw maniyan aw madiyan aw dam istihadah aw rihan qalilan kana aw kathira. Liqaulihi ta'ala aw jaa ahadun minkum minal gha'it. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول أو نوم. وقوله صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Kata beliau, pembatal wudu yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari 2 jalur. Yang keluar dari jalur tersebut adalah maksudnya dari jalur kencing dan jalur buang kotoran. Dan segala yang keluar dari 2 jalur tersebut bisa berbentuk kencing, bisa berbentuk kotoran, tahi manusia, atau mani, atau madhi, atau darah istihadah, atau angin yang keluar sedikit ataukah banyak. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian berwudu segala sesuatu yang datang dari ghaid, kotoran manusia, artinya keluar dari duburnya kotoran. Dan hadis Nabi SAW, Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Dan ini sudah dijelaskan sebelumnya. Dan juga hadis Nabi SAW, hendaklah seseorang itu dia berwudu dari ketika dia buang air besar atau buang air kecil ataukah tidur. Dan juga sabda Nabi SAW, orang yang ragu-ragu apakah keluar angin di pantatnya ataukah tidak, maka Nabi mengatakan jangan sampai dia membatalkan salatnya sampai betul-betul dia mendengar suara atau dia mencium bau. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita pembatal wudu. Ya, dan segala sesuatu itu pasti ada pembatalnya. Maka dalam setiap agama kita ini ada pembatalnya. Iman ada pembatal iman. Salat ada pembatal salat. Maka segala sesuatu yang ditetapkan fadilahnya, maka pasti ada pembatalnya. Itu pasti apa saja di dalam agama kita. Orang misalnya dia, sebagai contoh, orang mati di malam Jumat
atau di hari Jumat, maka dia adalah tidak akan ditanya di kuburnya. Tanda husnul khatimah. Apakah semua orang mati di malam Jumat, di hari Jumat tidak akan ditanya kuburannya, akan dia tanda dia husnul khatimah? Jawabannya tidak. Selama dia tidak melakukan pembatal fadilah tersebut. Termasuk di dalam ibadah, khususnya dalam berwudu, ada pembatal wudu. Di sini Syekh menyebutkan pembatal yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalur. Dua jalur itu adalah tempat keluarnya kencing dan tempat keluarnya kotoran, yaitu buang air kecil dan air besar. Maka segala yang keluar dari itu semua, maka itu pembatal wudu. Maka di sini Syekh menyebutkan keluar dari dua jalur itu bisa keluarnya kencing, bisa keluarnya kotoran, bisa keluarnya mani, bisa keluarnya madi, bisa keluarnya darah istihadah, dan bisa keluar angin yang keluar dari dua jalur. Angin itu kadang keluar dari depan, dan itu banyak terjadi pada kaum wanita. Dan kadang angin itu juga kebanyakannya keluar dari dubur. Dan di sini Syekh tidak menyebutkan hal yang lain. Keluar dari dua jalur ini ada nggak selain ini lagi? Selain madi dan mani, keluar dari dua jalur ini ada nggak? Selain saya disebutkan tadi. Tadi saya menyebutkan kencing, kotoran, ya, mani, madi, wadi, darah istihadah, kentut. Ada nggak selain ini? Maka banyak yang keluar dari dua jalur. Kalau dua jalurnya bermasalah, maka banyak yang keluar dari sana. Di antaranya apa? Kadang keluar cacing kermi, ya. Ada nggak orang keluar cacing kermi? Ada. Ada yang tapi kalau ada keluar cacing kermi itu batal nggak wudunya, Ustaz? Maka semua keluar dari dua jalur itu pun batal wudu. Walaupun yang keluar cacing kermi, itu batal wudunya. Batal wudunya. Maka keluar dari dua jalur itu sangat banyak. Yang jadi masalah bagaimana kalau seandainya keluar hal-hal ini bukan dari dua jalur. Bukan dari tempat biasa, tapi keluarnya dari perut. Ya, keluarnya dari perut. Atau keluar bukan dari tempat yang biasa. Dan ini sering terjadi pada orang kasus dioperasi misalnya. Ketika dia dioperasi, ya, kadang keluarnya bukan dari dua jalur tersebut. Keluarnya dari perutnya, diolahkan di sini di samping. Ini gimana hukumnya? Apakah itu membatalkan wudhu seseorang atau tidak? Maka para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan segala sesuatu yang keluar bukan dari dua jalur, yang berupa najis ataukah tidak, maka para ulama memerinci seperti ini. Kalau seandainya yang keluar dari selain dari dua jalur itu berupa najis dan dua jalurnya berfungsi, maka selain dari dua jalur itu keluar tidak dikatakan pembatal wudu. Contoh misalnya ada kencingnya berfungsi, pantatnya berfungsi, tapi dia ada operasi di sini. Ternyata keluar dari bekas operasi tersebut misalnya kotoran, ya, atau keluar dari bekas operasi tersebut air kencingnya, padahal juga berfungsi yang di bawah tidak ditutup. Apakah ini batal wudu seseorang? Jawabnya tidak batal. Dia najis saja, dia bersihkan. Tapi kalau seandainya yang di dua jalur itu ditutup oleh dokter, tidak bisa kecuali keluar dari tempat yang dibikinkan baru tersebut, dan keluarnya berupa kencing atau keluarnya berupa kotoran, dan itu bukan dari tempat dua jalur, karena tempat di dua jalurnya sudah ditutup oleh dokter sementara waktu, maka itu batal wudunya. Baik. Mungkin sedikit Bapak agak maju dikit, mungkin ada yang datang dari belakang kesusahan. Ya, agak maju biar ya, yang datang bisa, ya. Oke. Baik. Maka dia batal wudunya. Tapi Ustaz, kalau seandainya yang keluar itu bukan najis. Yang keluar itu bukan najis, ya. Di tempat yang dibikinkan tadi, bukan najis. Keluar yang lain, ya. Apakah itu batal wudunya? Maka kalau dia bukan najis yang keluar, maka tidak batal wudunya. Dari tempat, bukan dari dua jalur. Tempat dua jalurnya sudah ditutup. Tapi keluar di tempat ini yang dibikinkan oleh dokter ini bukan najis, bukan kotoran, bukan kencing, tapi sesuatu yang lain. Ya. Apakah itu menjadikan wudunya batal? Tidak. Wudunya tidak batal selama
tadi dua jalur tersebut ditutup dan yang keluarnya bukan najis. Tapi kalau keluarnya najis dan bukan dari dua jalur, karena dua jalurnya ditutup, maka dia batal wudunya. Tapi kalau tidak ditutup, keluar najis di tempat selain dua jalur, maka itu tidak membatalkan wudu seseorang. Kemudian seperti itu pula Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah segala sesuatu yang keluar juga dari dua jalur, di antaranya ada bagian depan yang biasanya banyak dialami oleh kaum wanita, mengeluarkan angin. Ya, mengeluarkan angin di bagian depannya, dan ini sering terjadi pada kaum wanita. Ini apakah batal wudunya Ustaz? Batal. Batal wudunya. Termasuk juga sebagian kaum wanita itu sering keluar keputihan. Di saat kadang dia ketika capek keluar keputihan cairan yang berwarna putih. Ini apakah membatalkan wudunya Ustaz? Batal wudunya. Batal wudunya. Ya, tapi dia tidak najis. Keputihan itu tidak najis. Ya. Atau sesuatu yang bukan najis tadi keluar, maka tetap batal. Ya. Cacing kermit misalnya keluar. Najis apa tidak cacing kermit? Cacing kermit itu tidak najis dia, tapi dia kotor. Dia kotor. Dia kotor, dia membatalkan wudu, tetapi dia tidak najis. Kemudian kata Syekh seperti itu pula hadis Nabi SAW, seseorang yang ragu-ragu. Kata Nabi SAW, janganlah engkau batalkan salatmu sampai engkau mencium bau atau engkau mendengar suara. Ustaz, apakah harus kita mencium bau ataukah kita mendengar suara baru kita batalkan? Jawabannya tentu tidak. Ini bagi yang ragu-ragu. Karena ada sebagian orang sudah pasti keluar, ya, sudah tahu dia keluar, ya, dia yakin betul keluar, tapi dia tidak membatalkan di Ustaz sampai dengar suaranya atau mencium baunya. Enggak demikian. Ini bagi orang yang ragu-ragu. Ya, karena kita biasa bisa memastikan, wah ini keluar sudah ini. Ya, maka kalau sudah pasti yakin, ya langsung dia batalkan salatnya. Dan juga sedikit ya, kalau orang sudah ada sesuatu di perutnya, maka kalau dia hendak membatalkan, jangan batalkannya di dalam masjid, keluar. Ada sebagian ikhwah itu diselajurkannya prot ya misalnya. Ini nggak boleh ya sebetulnya, ini ganggu orang. Jadi Ustaz apa? Enggak, kalau sudah yakin, sudah Anda keluar, Anda batalkan di luar. Karena banyak orang salah paham dalam masalah ini. Karena kalau Anda lepaskan di dalam, itu mengganggu orang di dalam. Apalagi yang kada bersuara itu dahsyat baunya kadang-kadang. Ya. Maka ini harus dilepaskan di mana? Di luar. Bukan di dalam. Banyak orang salah paham dalam masalah ini. Jadi Ustaz kada boleh batalkan kecuali sampai dilepaskan. Hanya dia lepaskan di dalam. Ini mengganggu orang. Tapi ini masuk ke dalam hadis ini Anda ragu-ragu. Kalau sudah yakin betul sudah di ujung itu mau keluar, sudah Anda batalkan salat Anda, lepaskan di luar, semacam itu. Kemudian yang kedua, kata Syekh di sini, pembatal wudu adalah khurujun najasah min baqiyatil badan. Fa in kana bawlan aw gha'itan naqadha mutlaqan lidukhuli an-nusu' as-sabiqah wa in kana ghayruhuma kaddam wal qai' fa in fahusha wa kathura fal awla ay yatawadda minhu amalan bil ahwal wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil ittifaq. Kata beliau, jika keluar najis dari anggota badan, jika seandainya kencing atau kotoran berupa tai, naqadha mutlaqan, maka batal wudunya secara mutlak berdasarkan nas-nas yang disebutkan tadi sebelumnya. Tapi jika seandainya selain berdua seperti darah dan muntah, maka jika banyak, kata beliau, maka hendaknya dia berwudu. Itu lebih afdal dan lebih hati-hati. Tapi jika seandainya dia sedikit, maka dia tidak berwudu berdasarkan kesepakatan para ulama. Para ulama rahimallahu ta'ala, mereka sepakat kalau kencing dan kotoran itu keluar, kencing dan kotoran itu keluar bukan dari tempat biasanya, maka kata mereka itu membatalkan wudu seseorang. Dan ini tentu biasanya itu karena ditutup ya pintu keluarnya seperti biasa dibikinkan oleh dokter. Maka ulama sepakat ini. Tapi kalau selain itu berdua, selain itu seperti darah kata beliau,
seperti muntah. Di sini Syekh berpendapat bahwasanya kalau banyak itu batal, kalau sedikit tidak. Wallahu alam, yang zahir tidak membatalkan. Hadis yang mengatakan muntah itu membatalkan wudu, hadisnya lemah. Hadis yang muntah yang membatalkan wudu itu hadisnya lemah. Yang kedua, yang mengatakan darah yang banyak keluar dari tubuh manusia itu batal wudunya juga ini tidak kuat. Dalilnya apa? Banyak sahabat ketika mereka di peperangan mereka berdarah dalam kondisi salat, mereka tidak batal salatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau dibunuh, kapan Umar dibunuh? Di waktu salat. Dan Umar masih sempat melanjutkan salatnya. Ketika ditikam berkali-kali oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, maka Umar bin Khattab masih sempat melanjutkan salatnya. Ya. Kalau seandainya itu membatalkan wudu, niscaya Umar tidak melanjutkan salatnya. Maka banyak peristiwa-peristiwa di zaman Nabi ataupun zaman setelahnya, darah keluar di tubuh sahabat Nabi SAW tidak membatalkan salat mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya darah itu kalau keluar, maka itu tidak membatalkan. Dan ulama berselisih, darah itu najis apa tidak. Dan mereka sepakat, darah yang mengalir itu najis. Darah yang mengalir, darah yang memancar itu najis. Seperti apa darah yang mengalir itu? Darah yang mengalir itu kalau Anda iris tangan Anda ini, Anda lukai, keluar darah, itu disebut darah mengalir. Ya, orang kalau nyembelih sesuatu, keluar darah, darahnya mengalir. Kalau mimisan, itu darahnya mengalir apa tidak? Hah? Mengalir apa tidak darahnya kalau mimisan? Kalau mimisan, keluar darah di hidung, mengalir. Bibir Anda luka, keluar darah. Gigi Anda berdarah di gusi Anda. Itu darah mengalir apa bukan? Apa sih darah mengalir itu? Banyak orang tidak paham istilah darah mengalir. Ya. Darah mengalir itu ya keluar, itu disebut darah mengalir. Ada istilah itu darah mengalir, ada darah tidak mengalir. Darah yang tidak mengalir itu cuma satu. Apa itu? Darah yang berada di dalam daging. Darah yang berada di dalam daging. Anda kalau makan daging, kadang ada darahnya di dalam itu. Ya. Itu disebut darah yang tidak mengalir. Maka itu tidak najis. Itu tidak najis, kesepakatan para ulama rahimallahu ta'ala. Adapun selain itu, di gusi Anda keluar darah, memisan, itu semuanya disebut darah mengalir. Itu disebut semuanya darah yang mengalir. Maka itulah yang jadi khilaf di kalangan para ulama. Darah yang mengalir itu najis apa tidak? Terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama rahimallahu ta'ala. Kalau kita melihat konteks nas, ya konteks nas itu banyak sahabat menganggap itu tidak najis darah itu. Banyak sahabat menganggap tidak najis. Tapi subhanallah, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada nukilan ijma. Dinukil ijma oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal menukil ijma bahwasanya kata beliau darah itu najis. Darah itu najis, dan ini nukilan ijma Imam Ahmad, dan Imam Ahmad tuh orang paling jarang menukil ijma. Dan ketika beliau menukil ijma itu betul-betul berarti terjadi ijma. Maka kata para ulama, kalaulah bukan nukilan Imam Ahmad ini, kami tidak mengatakan darah itu najis. Tapi ada nukilan Imam Ahmad mengatakan darah itu najis, darah yang mengalir. Oleh karenanya wallahu a'lam, pendapat yang paling berhati-hati, darah yang mengalir itu adalah najis. Setelah mereka sepakat darah haid, darah istihadhah itu najis. Ulama sepakat darah haid, darah istihadhah itu adalah najis. Tapi mereka berselisih tentang masalah darah yang mengalir selain darah haid, darah istihadhah, darah nifas, selain itu mereka berselisih. Wallahu a'lam, pendapat yang paling berhati-hati, darah itu najis. Nah, ketika darah ini keluar dari tubuh manusia, apakah dia membatalkan wudu seseorang? Maka jawabannya wallahu a'lam, tidak membatalkan wudu seseorang. Tidak membatalkan wudu seseorang, tapi dia najis, harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Tetapi apakah orang itu mengulangi wudunya? Jawabannya tidak. Dia tidak perlu mengulangi wudunya. Kenapa? Karena tidak membatalkan wudu. Tidak ada dalil yang mengatakan itu membatalkan wudu seseorang. Baik itu sedikit ataukah banyak. Taib. Yang ketiga, kata beliau, zawalul aql. Atau taghtiyatihi bi'irma'in aw naumin. Liqawlihi sallallahu alaihi wasallam, walakin min gha'itin wa bawlin wa naumin
Wa qawluhu al-ainu wika'us sah faman nama falyatawadda. Wa ammal junun wal ighma was sukr wa nahwahu fayanqudu ijma'an. Wan naumun naqid wal mustaghriq alladhi la yabqa ma'ahu idraq ala ayyi hay'ati kana an-naum amma an-naumul yasir fa innahu la yanqudu al-wudu. Lianna as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum kana yusibuhum an-nu'as wa hum fi intidhari as-salah wa yaqumun yusallun wa la yatawadda'un. Kata beliau, pembatal wudu berikutnya yang ketiga adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal karena dia pingsan atau ketiduran. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia berwudu dari buang air besar, buang air kecil dan tidur. Dan Nabi juga mengatakan al-ainu wika'us sah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata itu pengikat sebuah bejana. Jadi zaman dulu Anda lihat ada bejana tempat kendi air itu diikat dengan tali. Kata Nabi al-ainu, mata itu kata Nabi sebagai pengikat untuk apa? Kendi tersebut. Jadi kendi itu ditutup dengan ikatan. Maka mata itu pengikat yang kata Nabi SAW. Nabi ingin memisalkan bahwasanya Nabi tidak ingin menyebutkan dubur secara langsung. Ini kiasan. Nabi ingin mengisyaratkan bahwasanya pantat manusia itu dia keluar atau tidak keluar siapa? Mata. Jika matanya terjaga, itu dia mengikat. Jika matanya tidak terjaga, maka dia terlepas ikatan tersebut. Maksudnya batal wudunya, ya. Karena orang terjaga, dia bisa mengontrol apa? Pantatnya. Ya tidak. Orang kalau terjaga hendak berkantut, dia hendak buang angin bisa diatur. Apalagi sebenarnya jamaah itu ahli dalam mengatur perutnya. Ya, kadang sudah intil dan hendak keluar, dia atur, dia olahraga sedikit-sedikit, hilang, ya. Karena dia bisa mengatur, ya. Maka kata Nabi al-ainu, dia penjaga, pengikat. Kalau ini dia tertidur, ikatan itulah lepas, tidak bisa dia menjaga apa yang di belakang ini. Maka kata Nabi al-ainu wika'us sah. Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tidur, maka hendaklah berwudu. Wa amal junun. Adapun orang gila, kata beliau, dan orang pingsan, dan orang mabuk, dan semisalnya, maka batal wudunya berdasarkan ijma' para ulama. Adapun wudu itu membatalkan adalah, tidur itu yang membatalkan adalah, kata beliau, tidur yang nyenyak, sehingga dia tidak sadar lagi, ya, tidak sadar lagi apa yang ada di sekitarnya, bagaimanapun bentuk tidurnya. Kalau sudah tidurnya nyenyak, tidak sadar lagi apa yang ada di sekitarnya, maka dia dikatakan tidur yang membatalkan. Adapun tidur yang sedikit, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Karena sahabat, kata beliau, pernah mereka ngantuk ketika menunggu sholat. Mereka sholat dan tidak berwudu. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menyebutkan bahwasanya pembatal yang ketiga adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu kata para ulama rahimallahu ta'ala macam-macam. Pertama ada hilang akal itu karena gila. Orang gila ulama sepakat bahwasanya dia batal wudunya. Makanya orang gila itu tidak ada kewajiban sembahyang. Maka pun ketemu orang gila sembahyang jangan disuruh. Emang tidak ada kewajiban dia salat. Yang kedua, ya, ulama berselisih, ya, tentang orang punya gangguan akal. Orang punya gangguan akal itu wajib sholat atau tidak? Contoh ini sering terjadi pada orang tua yang sudah pikun. Kita kadang punya kakek atau punya ayah yang sudah tua usianya 80-90. Kadang dia apa? Kadang dia ingat, kadang dia tidak. Ya, ini kalau pikunnya sudah jelas-jelas pikun, nggak diingat siapa-siapa. Ikam ini siapa? Ulun anak pian. Kenapa sudah gandanya makbari harus aja ya Sidin. Ini berarti ini pikun ini sudah ini hilang dia ini. Ini tidak. Tapi ada orang tua itu dia kadang ingat, kadang tidak. Kadang dia ingat, kadang tidak. Kadang dia ingat, oh ikam anakku. Kadang dia lupa ikam siapa. Tapi kadang dia ingat, kadang tidak. Nah ini orang punya gangguan terhadap akalnya. Orang semacam ini masih diwajibkan berwudu lagi apa tidak Ustaz? Masih diwajibkan salat apa tidak Ustaz? Maka orang kalau mengalami gangguan akal semacam ini, wallahu a'lam, tidak ada kewajiban salat. Karena sudah akalnya sudah rusak. Kadang ingat, kadang tidak.
Kadang dia sadar, kadang dia tidak sadar. Maka ini adalah mengalami gangguan. Dan orang gangguan semacam ini, maka dia dianggap orang yang hilang akalnya. Sehingga tidak ada kewajiban taklif untuk dia berwudu atau dia untuk melaksanakan ibadah salat. Kemudian ya, di antara juga yang dikatakan hilang akal adalah orang pingsan. Maka orang pingsan ini ulama sepakat kalau pingsannya lama, maka ini dikatakan batal wudunya. Tapi kadang ada orang pingsan itu cuma beberapa detik. Dia kadang kecapean, roboh dia. Ya, karena berdiri lama atau di bawah terik panas matahari, begitu panasnya, kemudian dia roboh, kemudian setelah roboh itu dia langsung duduk. Dia pingsan sebentar. Dalam hitungan detik 1 atau 2 detik. Kemudian dia bangun lagi. Apakah ini batal wudunya, Ustaz? Tidak batal. Pingsan sedikit ringan semacam ini tidak membatalkan wudu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Asma binti Abi Bakar, beliau pernah sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Pada saat itu Asma datang ke rumah Aisyah. Ternyata Aisyah lagi sedang sholat karena rumah Nabi dan Masjid Nabawi itu menyatu. Kemudian Asma bertanya kepada Aisyah, sedang apa engkau, hai Aisyah? Aisyah lagi sholat, kata Aisyah menunjuk ke atas. Sedang gerhana, paham Asma pun ikut sholat. Dan namanya sholat gerhana itu panjang bacaannya. Ya, sholat gerhana itu panjang. Saking panjangnya Nabi bacaannya, maka Asma jatuh pingsan. Asma jatuh pingsan, gugur Asma. Ya, saking panjangnya, emang panjang. Karena sunnahnya emang disunnahkan tuh membaca sampai gerhananya selesai. Jadi kalau gerhananya 3 jam, berarti 3 jam imamnya baca. Jadi pernah dulu, ketika saya berada di kampus, saya kuliah dulu, waktu S1. Kebetulan ada gerhana. Ya, gerhana matahari di pagi hari. Jadi imamnya tuh membaca surah Al-Baqarah 2,5 juz hanya 1 rakaat itu. 1 rakaat. Jadi yang asalnya full masjid tersebut, tersisa 2 saf aja lagi. Safnya itu di kampus tuh mungkin ada 50 saf. Tersisa 2 saf. Yang lain bukaan berataan. Kada kuat, ya. Kada kuat. Emang sunnahnya panjang. Sunnahnya panjang. Ya. Panjang sunnahnya. Tetapi subhanallah, ya apa namanya, karena kadang sebagian orang nggak kuat, kadang sebagian masjid itu menyesuaikan dengan kondisi ya fisik kita. Intinya Nabi ketika baca itu sangat panjang sekali. Asma dah tahan. Asma jatuh pingsan. Kemudian setelah itu Asma ketika pingsan ada air di sampingnya, dia basahin kepalanya. Kemudian dia ya tersadarkan. Di sini Asma tidak membatalkan salatnya. Padahal dia jatuh pingsan. Dari sini kata para ulama, pingsan yang sedikit itu tidak membatalkan wudu. Tapi pingsan yang banyak, setengah jam, 1 jam, maka itu batal wudu seseorang. Kemudian juga yang membatalkan wudu kata Syekh adalah tidur. Maka tidur ini adalah pembatal wudu. Tidur seperti apa yang membatalkan wudu? Tidur yang nyenyak. Ustaz, kalau dia ngorok itu sudah dikatakan nyenyak? Belum tentu. Kadang karena orang ngorok itu kena penyakit kadang-kadang. Ya. Tapi yang dikatakan tidur yang nyenyak ini adalah tidak sadar lagi. Tidak sadar lagi apa yang di sekitarnya. Tapi kalau tidur yang sadar itu tidur yang seperti biasa di majelis taklim. Ya. Kenapa? Karena orang di majelis taklim kalau dia tidur ditunjuk fulan langsung terbangun sih dia. Kadang kalau Anda kasih pertanyaan di majelis taklim, dia tidurnya di samping kanan, Anda tanya si fulan, yang samping kanan itu langsung bangun dia. Kenapa? Karena dia takut jangan-jangan ditanya sama ustadz. Nah, itu tidur seperti itu, tidur yang sadar. Tidur yang sadar. Atau tidur ketika kita lihat jamaah kalau di hari Jumat. Mendengarkan khutbah Jumat. Rata-rata kalau khutbah Jumat itu apa? Sepertiga jamaah itu kadang banyak mengantuk. Coba kalau video kan tuh menguap banyak mana orang di khutbah Jumat. Orang menguap itu banyak di khutbah Jumat. Dan rata-rata orang di khutbah Jumat itu ngantuknya apa? Ngantuk yang sadar. Ngantuk yang sadar, ya. Pokoknya dia ketika imamnya mengatakan berdoa berbincalak berataan. Ya, bangun berat, itu dia tahu karena dia sadar. Oh, ini lagi sedang doa ini. Dia sadar. Nah, tidur semacam itu apakah batal? Tidak membatalkan. Tidak membatalkan wudu seseorang. Jadi yang membatalkan itu apa? Tidur yang kita tidak sadar lagi. Di samping digawil-gawil, ya, disenggol-senggol, tidak bangun dia.
Ya, ini tidur yang membatalkan. Jadi tidur yang membatalkan kata para ulama adalah tidur yang dia tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Tapi kalau dia masih sadar, disebut nama orang, dia langsung bangun, ini bukan tidur yang membatalkan wudhu seseorang. Dalilnya apa kata beliau? Dalilnya adalah perbuatan sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi kebiasaan beliau diantaranya kadang Nabi itu mengakhirkan sholat isya. Kadang sholat isya itu diakhirkan oleh Nabi sampai mendekati pertengahan malam. Dan sahabat menunggu Rasulullah di masjid. Saking lamanya menunggu Rasul di masjid, sahabat itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ngantuk. Ketika Nabi datang, sahabat bangun, tidak berwudu. Dan disinilah dalil kata para ulama, tidur semacam ini tidak membatalkan sholat seseorang. Ya. Kemudian, yang keempat kata beliau, yang membatalkan wudhu seseorang adalah kata beliau massu farjil adami bila hailin li hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal man massa dzakarahu falyatawadda wa fi hadis Abi Ayyub wa Ummu Habibah man massa farjahu falyatawadda. Kata beliau, di antara pembatal yang keempat, di antara pembatal wudhu adalah menyentuh kemaluan anak Adam tanpa ada pembatas. Hal ini didasari dengan hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Dalam hadis Abi Ayyub dan Ummu Habibah juga mengatakan, kata Rasulullah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menyebutkan pembatal wudu yang keempat yaitu menyentuh kemaluan. Ulama khilaf terhadap menyentuh kemaluan ini, apakah batal wudunya atau tidak? Karena ada dua hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama adalah hadis yang dibawakan oleh Syekh di sini, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Maka hadis ini secara zahirnya batal wudhu seseorang kalau menyentuh kemaluannya. Tapi ada hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah ditanya tentang masalah menyentuh kemaluan. Dijawab oleh Nabi, innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluan itu, kata Nabi, bagian dari tubuhmu. Maksudnya ketika engkau menyentuh tanganmu, tidak batal wudhumu, sebab itu pula engkau menyentuh kemaluanmu. Karena itu bagian dari tubuhmu, kata Nabi. Kalau kita menyentuh pipi kita, batal tidak wudhu? Tidak batal. Kenapa? Karena ini anggota tubuh kita. Maka seperti itu pula kata Rasulullah, engkau menyentuh kemaluanmu. Maka ini ada dua hadis yang zahirnya bertentangan, maka terjadilah khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang paling benar, wallahu a'lam, pendapat yang mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu seseorang.